Shalom teman-teman semuanya dan Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Francisca Dian Kristanti dari lingkungan Filipus 1. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang perapian yang menyala-nyala diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai dengan 30. Suatu hari di dataran Dura di wilayah Babel, Raja Nebukadnezar selaku raja atau pemimpin di kota Babel baru saja membuat dan mendirikan sebuah patung emas yang memiliki tinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Wah, kebayang gak sih segede apa itu? Patung emas tersebut setara dengan gedung bertingkat 8 loh. Kebayangkan segede apa patung itu? Nah, karena patung tersebut baru saja didirikan, jadi raja menyuruh seluruh orang di kota Babel untuk menghadiri pentahbisan patung yang baru saja dibuatnya tersebut. Setelah semua orang berkumpul, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. "Beginilah titah raja, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jika kamu mendengar bunyi sangkakala, kecapi, seruling, dan segala bunyi-bunyian, maka kamu harus sujud menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan langsung dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Setelah itu, berbunyilah segala jenis bunyi-bunyian, lalu semua orang sujud menyembah patung emas tersebut. Saat tengah bersujud, beberapa orang Kasdim berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya rajaku, kekalah hidup tuanku. Tuanku telah mengeluarkan titah bahwa semua orang harus sujud menyembah patung emas yang tuanku dirikan ketika mendengar suara bunyi-bunyian. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan langsung dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ada beberapa orang Yahudi di mana mereka telah mendapatkan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mengindahkan titah tuanku. Mereka tidak mau memuji dewa tuanku dan tidak mau sujud menyembah kepada patung yang tuanku dirikan." Setelah mendengar orang Kasdim itu, Raja Nebukadnezar geram dan menjadi marah. Lalu berperintahlah ia untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja. Lalu berkatalah Nebukadnezar, "Hei Sadrak, Mesak, Abednego, apakah benar kalian tidak mau menyembah patung yang telah kudirikan dan memuja dewaku? Sekarang aku akan memberikan kamu kesempatan untuk sujud menyembah patung yang kudirikan itu. Tetapi jika kamu masih tidak mau menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat menyelamatkan kalian dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya menjawab pertanyaan tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka kami akan bebas dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi jika seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu bahwa kami tidak akan pernah mau memuja dewa tuanku dan tidak akan mau menyembah patung yang tuanku dirikan itu." Mendengar perkataan itu, Raja Nebukadnezar semakin marah. Lalu ia mengeluarkan perintah untuk membuat perapian itu menjadi 7 kali lebih panas. Kemudian Raja Nebukadnezar juga menyuruh beberapa orang yang sangat
kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu mencampakkan mereka bersama dengan jubah, topi, dan pakaian-pakaian mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, teman-teman, kebayang gak sih perapian yang menyala-nyala itu panasnya sepanas apa? Apalagi sampai 7 kali lebih panas. Wah, siapapun yang mendekati perapian itu bisa langsung habis terbakar. Nah, itulah yang terjadi kepada orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu. Mereka semua langsung habis terbakar oleh api yang panasnya luar biasa itu. Tetapi, kalian tahu nggak keadaan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Berarti mereka ikut terbakar juga dong. Eits, tunggu dulu teman-teman. Ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam perapian itu, ia terkejut. Lalu ia bertanya kepada menterinya, "Bukankah orang yang telah kita campakkan tadi dengan tangan yang terikat hanya ada 3 orang?" Jawab menterinya, "Benar ya Raja." Berkatalah Raja, "Tetapi kulihat ada 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Teman-teman, tahu nggak orang keempat atau anak dewa yang dimaksud Raja ini siapa? Yap, bener banget teman-teman. Orang keempat atau anak dewa yang dimaksud Raja di sini adalah Tuhan. Tuhan ada bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam perapian itu, mereka berlari-lari dan memuji Tuhan sebab Tuhan ada bersama mereka. Dengan perasaan yang masih terheran-heran, Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Lalu berkatalah Raja Nebukadnezar, "Hei Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah, datanglah dan kemarilah." Maka keluarlah mereka dari perapian itu. Semua orang datang berkumpul untuk melihat ketiga orang itu yang sama sekali tidak terbakar oleh api sedikit pun. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada sama sekali pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh harapan padanya, melanggar titah raja, dan mau menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau menyembah Allah manapun selain Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari suku manapun, bangsa manapun, dan bahasa manapun yang melakukan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang mampu melepaskan dengan cara demikian." Lalu Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, teman-teman, dalam kisah ini ada banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan membuat mereka yakin akan pertolongan Tuhan dalam setiap penderitaan. Yang kedua, jangan menyembah Allah manapun atau menyembah berhala selain Allah Bapa di surga.
Dan yang ketiga, kita harus mewartakan sabda Allah agar semakin banyak orang yang percaya kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.